Ya, selamat siang dulur-dulur. Jumpa lagi di channel Anak Magang. Kali ini kita akan tanam rumput odot lagi. Kali ini kita tanam dari rumpun atau poles ya, sobekan rumpun. Ya, seperti yang di sini. Ini terlebih dahulu tadi saya lihat cukup banyak, jadi langsung saya ambil. Saya bongkar dari tempat awalnya. Dulu kan yang di sini kita buat satu barisan, telah kita panen juga, dan ini ada yang tumbuh-tumbuh. Karena lihat pertumbuhan rumpunnya dari bongkahan ini sangat bagus, kita tanam sistem poles. Ini solusi bagi yang ingin memperbaiki lahannya. Kalau bibitnya kurang, bisa dipakai cara yang seperti ini. Ini karena kita tidak perlu menanti bibit, cukup kita nanti yang dari rumpun ini untuk tumbuh. Jauh lebih cepat untuk bisa kita panen. Ya, untuk kita tanam dari bibit itu waktunya 60 hari atau 2 bulan. Kalau ini 40 hari sudah bisa kita panen. Bisa panen rumput dan bibitnya satu jengkal. Nah, inilah dia contohnya ya. Ya, ke sana pun juga ada. Bisa dilihat kemarin itu ada tumpukan dari rumput odot di sini. Bisa dilihat ini dia bekas-bekasnya. Nah, tadi untuk mempercepat waktunya atau mempersingkat penjelasan kita, jadi saya bongkar terlebih dahulu. Ini dia. Tidak mungkin pula ketika saya ngaritnya saya perlihatkan juga ya. Nah, ini kan sangat banyak untuk pertumbuhannya. Jadi akan kita pindahkan lahannya itu di sana, di belakang dari odot yang pinggir rumah ini. Ya, kenapa jarang saya upload? Ya, kesibukan juga cukup banyak. Di sini bisa dilihat ya, sekarang ini sudah lapang dan juga sudah mulai ada bedeng-bedengannya. Jadi akan kita jadikan lahan ini ya, kalau saya tanam jagung hasilnya itu 40 sampai 50 kilo. Kalau rumput odot mungkin bisalah pakan untuk 1 bulanan di sini. Ya, karena lahannya ini juga kalau untuk dijadikan kebun atau bikin kebun jagung, waktunya itu kan 4 bulan. Jadi terasa nanggung. Jadi saya minta izin sama orang tua untuk mengolah lahan ini untuk dijadikan lahan hijauan atau kita tanam rumput odot di sini. Nanti akan kita isi dari lahan kita ini dengan polesnya atau rumpun. Akan kita coba juga yang bibit di sana bisa dilihat ada itu sedikit. Sejajar yang ini, itu adalah yang kita tanam dari bibit dulu. Mungkin deritanya juga cukup banyak. Hari panas kemaraunya itu 2 minggu, pertumbuhannya sangat lambat. Setelah kena hujan hasilnya langsung meningkat atau pertumbuhannya langsung nampak. Ya, jadi inilah dia. Jadi akan kita tanam dari barisan yang ini nanti. Ya, kita tanam dari yang di sini. Lompat-lompat satu bedengan. Jadi bedengan yang di tengah ini akan kita biarkan saja atau kita ratakan kembali. Dan kita tanamkan rumput odot. Ya, jadi yang tengah ini sengaja kita bikin kosong dari 3 baris ini. Akan kita perlihatkan supaya jelas ya. Ini cukup juga karena cukup banyak juga nanti bisa kita tanam rumput odot. Jadi seperti ini lor. Ini kan ada satu baris di sini. Ini yang kedua dan ini yang ketiga. Jadi kita tanam satu baris itu di sini. Jadi yang ini kosong, yang ini kosong. Pokoknya itu dari 5 baris cuma kita isi 3 baris. Seperti itu.
Jadi loncat-loncat satu baris atau satu bedengan. Nah, jadi akan kita angkut lagi untuk langsung kita tanam rumput odotnya. Ya, untuk yang selanjutnya mungkin akan kita bongkar ini. Yang ada di sini, yang pinggir-pinggir, itu bukan barisan dari odot yang kita tanam ulang. Itu ada kelebihannya, bisa dilihat kesuburannya seperti apa. Nah, jadi akan kita pindahkan. Malahan saya lebih suka sekarang ini nanam odot dari bentuk pols atau rumpun ya, daripada ketimbang bibit. Karena jumlah ternak yang juga semakin banyak dan juga keperluan hijauan juga semakin meningkat. Rata-rata untuk satu ekor kambing itu 15-20 batang per hari. Nah, jadi kita kasihkan tergantung banyak ternak kita lagi. Kalau 20, jadi kita harus menyediakan 300 batang. 15 dikali 20. Nah, 300. Ya lor, akan kita pindahkan dulu. Jadi akan kita jadikan ini untuk bedengannya. Yang ini ya. Ya lor, kita bongkar dulu rumputnya. Ya lur, jadi seperti inilah. Jadi kita bikin lubang di tengah dari bedengan, karena kita hanya akan menaruh rumpun odotnya di atas tanpa perlu ditimbun. Itu telah dapat juga kita sekolahnya dari rumpun yang siap kita bongkar. Kita biarkan dulu tumbuh, kita arit 2 kali baru kita pindahkan. Jadi akan kita coba seperti ini. Kita perlihatkan untuk contohnya. Jadi perlu disimak juga. Untuk pertandanya kita ada kelapa. Itu ada pepaya 1. Jadi akan kita jadikan itu saksi hidupnya ya, untuk percontohan dari rumpun ini. Ya lur, akan kita masukkan lagi rumpunnya. Kita susun panjang saja. Ya lur, inilah dia dari rumput odot kita. Bongkahan-bongkahannya telah kita taruh di dekat lubang yang akan kita tanam. Ya, metode tanam kali ini cukup kita taruh saja, tidak perlu kita lakukan penimbunan dengan tanah atau uruk. Cukup kita taruh, kita panen untuk yang pertama, baru kita lakukan pendakian tanah atau uruk. Jadi simak kata-kata penjelasannya ya. Kali ini cukup kita letakkan saja di parit yang ini.
biarkan saja dia membuat perakarannya sendiri sampai dia panen. Setelah panen baru kita lakukan pendakian tanah.